Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عز من قال أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة وبدعة ضلالة وضلالة في النار. Tentu yang pertama-tama ikhwah akhwat sekalian kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Dan juga seperti yang saya sudah bacakan tadi, khutbah hajah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memulai khutbah Jumat atau Id ataupun dalam acara apa saja kecuali beliau selalu memulai dengan khutbah hajah, mengingatkan 3 ayat berhubungan dengan wajibnya kita tunduk dan bertakwa hanya kepada Allah, dan juga mengingatkan kaum muslimin agar berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dalam masalah ibadah mereka serta menjauhi perbuatan bid'ah. Hari ini insyaAllah berhubungan dengan masalah akidah mukmin, masih berhubungan dengan masalah akidah. Kita membahas sebuah judul yang insya Allah semua kita membutuhkannya. Tentu semua ilmu dibutuhkan, tapi khusus untuk judul ini memang setiap harinya kita selalu membutuhkan dan memang kebutuhannya sangat besar, yaitu masalah rezeki. Banyak sekali orang tidak memahami tentang masalah apa itu rezeki, sehingga mereka terkurung di sebuah poin saja. Mereka menganggap rezeki itu hanya masalah materi atau duit saja. Dan ini pemahaman yang sangat fatal, sehingga mereka akhirnya tidak pernah mensyukuri rezeki-rezeki yang cukup banyak. Kalau definisi rezeki sendiri adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk dalam menjalani kehidupan mereka di dunia, baik itu golongan jin, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Itu rezeki. Sekali lagi, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk dalam menjalani kehidupan mereka di dunia, baik itu dari golongan jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Ini rezeki. Rezeki itu kata para ulama seperti ibarat sebuah pohon, yang pohon itu ada buahnya berjatuhan dan ada yang bergelantungan. Kalau rezeki yang berjatuhan itu yang sering kita temukan tanpa ada upaya pun, seperti misalnya udara yang dihirup, air hujan yang sekarang sedang turun misalnya, maka dia menimpa tumbuh-tumbuhan, tanah yang kering, lalu tumbuh. Kita nggak ada upaya di situ. Mungkin air yang tersedia, semua yang dipakai untuk minum misalnya atau mandi, maka semua ini tidak ada upaya-upaya khusus untuk mengambilnya. Menggunakan anggota tubuh kita, mata dibuka tiba-tiba sudah bisa melihat, tangan bisa digunakan untuk memegang, kaki bisa digunakan untuk melangkah, kemaluan bisa digunakan pada tempatnya yang telah Allah halalkan, akal fikiran digunakan untuk berfikir. Itu semuanya ya adalah rezeki. Adalah rezeki. Nah, itu fasilitas kebutuhan kita, di mana Allah Azza wa Jalla siapkan, masuk dalam kategori rezeki yang bergeletakan seperti buah yang sudah jatuh dari pohonnya tinggal dipungut saja. Ada rezeki yang tidak bisa didapatkan oleh seorang makhluk atau hamba kecuali dengan cara dia naik ke pohonnya.
Dia naik ke pohonnya. Nah ini diantaranya seperti rezeki kalau dari kalangan ya, manusia misalnya, mereka harus berusaha, mungkin buka usaha, ya, mungkin mereka buka butik, rumah makan, apa saja usaha-usaha yang telah memang Allah berikan ide untuk mereka. Karena ide-ide pun itu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk dari makanan manusia nanti bisa dijual untuk manusia kembali. Bahkan dari kotoran tubuh kita sendiri bisa menjadi penghasilan rezeki. Dokter THT tidak akan dapat duit kalau bukan karena kotoran hidung, kotoran tenggorokan, kotoran kuping. Semua itu bisa menjadi rezeki. Orang tidak akan bisa jual sabun dan sampo kalau badan manusia tidak kotor, maka tidak akan bermanfaat bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala jadikan semua yang di tubuh kita ini bermanfaat untuk menjadi rezeki sendiri. Jadi dikelola. Sisa-sisa makanan yang kita buang ke tanah, dimakan oleh tanah. Yang kita biasa bahasakan ditimbun, lalu kemudian menjadi sari makanan lagi buat tumbuh-tumbuhan. Lalu tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan lagi kembali buah-buahannya. Lalu kemudian bermanfaat lagi buat manusia. Itu semua adalah rezeki-rezeki yang banyak orang tidak sadari masalah itu. Orang tidak menyadari, sehingga memang mereka sangat nanti terbatas ya sisi rezekinya untuk mempertahankan atau menambahnya, karena mereka tidak mensyukuri kecuali yang mereka anggap rezeki di pandangan mereka, padahal sudah salah dari sisi definisinya saja, sudah keliru. Mereka selalu berpikir rezeki itu kalau sudah ada duit, kemudian duit itu akan diberi makanan. Nah makanan ini bukan rezekinya, tapi duit yang didapatkan, kadang-kadang mereka anggap. Padahal sebenarnya mereka bisa melangkah, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, membuka mata, mendengar dengan kupingnya, sebuah rezeki yang juga harus disyukuri sehingga bisa bertambah atau minimal bertahan. Rezeki-rezeki ini saya katakan tadi ada yang diupayakan. Hewan-hewan mungkin ada di antara hewan yang rezekinya datang seperti manusia umumnya, yang memang dia tidak cari. Ada hendak, ada memang yang dia harus berburu sehingga dia bisa dapat. Begitu keadaannya. Tumbuh-tumbuhan sama halnya. Makin besar akarnya, akar itu akan makin banyak mencari sari makanan di dalam tanah gitu. Maka itu akan lebih banyak, maka pohonnya lebih besar dibandingkan dengan yang akarnya sedikit misalnya atau kecil. Semua seperti itu kurang lebih. Ini contoh-contoh saja tentang masalah definisi rezeki itu sendiri. Jadi sangat keliru kalau ada orang menganggap rezeki hanya berkisar di masalah materi tertentu saja. Padahal semua yang dia gunakan, fasilitas yang dia butuhkan di bumi ini selama dia hidup di dunia, maka itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang pembeli rezeki dari definisi ini, semua fasilitas tadi yang merupakan menutupi kebutuhan seorang hamba, hanya Allah Azza wa Jalla yang memberikan, tidak ada yang lain. Jadi kalau kita lihat air yang hujan turun dari langit, kemudian basah semua tanah-tanah yang sudah kering, tumbuh-tumbuhan jadi tumbuh, kita bisa menggunakan fasilitas mata, tangan kita bisa gerakin, ada 5 jari, masing-masing punya kekuatan tersendiri. Saya pernah keluar dari supermarket, kemudian saya gunakan satu saja jari saya untuk ngangkat kresek, itu dengan 5-10 kilo bisa ngangkat. Kalau kita pikir secara akal sehat, tulang, kemudian daging dan kulit seperti ini, bagaimana caranya bisa punya kekuatan mengangkat 10 kilo? Tapi dengan kuasa Allah SWT, kalau saya gunakan 2 jari, jauh lebih kuat. Kalau saya gunakan semua jari saya, maka luar biasa gitu. Bahkan manusia bisa mendorong mobil dengan telapak tangannya gitu kan. Itu satu hal yang luar biasa yang kadang-kadang kita tidak pikirkan. Ini sebuah rezeki. Adanya kekuatan itu adalah rezeki. Adanya fasilitas yang bisa dipakai adalah rezeki. Dan yang menyiapkan semua itu dan menjadikan sebagai kebutuhan bagi kita. Jadi yang menyiapkan fasilitas sebagai kebutuhan dan menjadikan itu sebuah fasilitas, itu juga Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Allah lah yang membuat mata kita, lalu Allah membuat fungsinya melihat. Allah menciptakan kuping kita sebagai rezeki buat kita, dan Allah yang menciptakan juga dia berfungsi untuk melihat. Kalau cuma diciptakan saja bentuknya begini lalu tidak ada fungsinya, maka tidak akan bermanfaat. Tangan diciptakan oleh Allah dengan bentuk begini, kemudian diberikan kekuatan padanya sehingga dia bisa mengangkat sesuatu, kaki bisa melangkah dan seterusnya. Jadi ini semua adalah bentuk rezeki, dan tidak ada yang memberikan rezeki tersebut, menyiapkan semua fasilitas dan untuk seluruh makhluk kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi sangat sempit kalau ada orang mengatakan rezeki itu hanya materi tertentu, apalagi kalau dia mencari rezeki itu kepada selain yang menciptakan dia dan rezeki yang dia butuhkan serta seluruh makhluk ini. Seperti banyak orang masih pergi ke kuburan, pergi minta-minta kepada makhluk yang sama dengan dia.
Akhirnya makhluk itu memberikan syarat-syarat yang juga syarat itu sama berputar di makhluk lagi, gitu kan. Tidak ada manfaat yang sama sekali mereka dapatkan. Gitu. Baik, kita dengarkan dari mana dalilnya, bahwasanya memang yang Razzaq, pemberi rezeki itu dan mengatur semua ini, dan yang menjadikan rezeki itu bisa ada fungsinya masing-masing hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ini urutan 51 dalam Al-Qur'an, ayat 56 sampai 58. Jadi 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya saling bersambung satu sama yang lain, terutama ayat 58-nya menjelaskan bahwasanya hanya Allah Azza wa Jalla yang menyiapkan fasilitas tadi itu, menciptakannya, menjadikannya sebagai rezeki. Jadi berfungsi semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk menyembah, ngikutin peraturanku. Yang halal mereka nikmatin, yang diperintahkan mereka jalankan, yang haram mereka tinggalkan. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Kata Allah, saya enggak butuh timbal balik rezeki dari mereka, enggak butuh. Bukan berarti kita dikasih makan lalu kita kasih makan juga Allah, enggak. Allah enggak butuh itu. Allah enggak butuh menyiapkan kita sawah sehingga kita bisa bercocok tanam, bisa menanam padi, kemudian hasilnya kita kasih ke Allah, enggak. Allah enggak butuhin itu. Allah enggak butuh respon kembali rezeki yang sudah dikasih. Sama hal, maksudnya dengan benda atau fisik yang sama. Allah enggak butuh, dan Allah tidak butuh juga diberikan makan apa yang sudah kita makan. Kalau kita bercocok tanam, Allah enggak butuh kita kasih tanah itu sebagian untuk Allah sebagai penciptanya. Allah enggak butuh juga hasilnya dari padi tadi. Allah enggak butuh juga pada saat kita masak makanan padi tersebut lalu kita kasih ke Allah. Allah enggak butuh semua. Allah mengatakan, ma uridu minhum min rizq. Saya tidak butuh rezeki dari mereka, tidak butuh timbal balik unsur fasilitas tadi. Wa ma uridu an yut'imun. Saya tidak butuh juga untuk mereka berikan hasil masakan mereka kepada saya. Enggak butuh. Jadi Allah SWT tidak mengatakan, Allah siapin tapi Allah tidak butuhkan. Apa kata Allah? Di ayat 58 tadi itu ayat 57 ya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya hanya Allah lah Razzaq. Razzaq ini sama yang sering saya tekan-tekan adalah siga mubalaghah, sesuatu yang melampaui batas dalam bahasa Arab. Jadi kalau dikatakan rizqun itu berarti sesuatu fasilitas. Kalau raziq berarti pembeli rezeki tapi pada item-item tertentu. Tapi kalau dikatakan Razzaq berarti dia menyiapkan semuanya dan continue terus, tidak pernah berhenti. Pohon ini habis buahnya, musim lagi buah lagi gitu. Hujan, selesai orang butuhan turun lagi hujan. Kita tidur, selesai tubuh kita tidur semua, bangun, mata tetap berfungsi lagi kembali, tangan berfungsi, kaki terus berfungsi. Jadi Razzaq itu kata ulama tafsir adalah zat yang luar biasa sempurnanya, menciptakan, memfungsikan dan mempertahankan. Terus begitu, fasilitas. Jadi itu makna Razzaq bukan hal yang ringan tapi hal yang luar biasa bobotnya, gitu kan? Maka Allah mengatakan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin, ditambah lagi dan dia adalah sekuat-kuat tempat untuk bersandar dan bergantung. Enggak butuh bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Saya pernah dengarkan kasetnya Syekh Muhammad Uraifi, jazakallahu khair. Beliau pernah bicara, ya, kebetulan berhubungan dengan ayat ini gitu. Az-Zariyat ayat 51 sampai 56 sampai 58. Saya dengarkan dia bilang, ada teman dia tanya, seorang pengusaha di Mekah, karena beliau kebetulan dosen di Ummul Qura tadinya. Kalau sekarang saya tidak tahu lagi. Cuma kasetnya salah satu yang saya pernah dengar itu sangat menarik itu. Saya dengarkan dia bilang temannya naik mobil sama dia seorang pengusaha, lalu dia bilang, Syekh, ajarin saya satu doa yang saya bisa amalkan supaya rezeki saya terus bertahan dan bertambah. Kata Syekh Muhammad Uraifi, saya hanya bisa mengingatkan kamu ayat ini, dibacain. A'udzu billahi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Temannya rupanya pulang, diamalkan kata-kata ya Razzaq dzul quwwatil matin. Wahai zat yang maha memberi, menciptakan rezeki, memfungsikannya dan mempertahankan, terus menambah, itu Razzaq.
Ya Razzaq Dzul Quwwatil Matin, sebaik-baik tempat untuk bersandar gitu kan. Diamalkan. Kata Syekh Muhammad Urefi, setelah sebulan saja dia telepon saya dengan senyum, dengan gembira, ya dengan tertawa dia mengatakan, Syekh, alhamdulillah, ya, dalam bahasa Arab, inna razaqanir razzaq dzul quwwatil matin bimilyur riyal. Maksudnya zat yang maha pemberi rezeki tadi itu benar-benar saya amalkan dalam hidup saya, dan dia telah memberikan saya rezeki 1 juta rial dalam sebulan, kan gitu. Ini bukan berarti kita mematok jumlahnya, tapi bagaimana dia dengan keyakinan benar bahwasanya hanya Allah pemberi rezeki, tidak ada selain Allah. Jangan pernah yakini ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Allah Azza wa Jal. Tangan kita saja tiba-tiba bangun, la qaddarallah stroke, maka yang menciptakan tangan Allah, yang menciptakan struknya Allah, yang mematikan fungsinya sehingga tidak bisa berfungsi adalah Allah, yang bisa memfungsikan kembali hanya Allah. Gak ada yang lain. Maka keliru orang kalau menggantungkan nasib hanya dengan dokter, hanya dengan makhluk. Semua itu makhluk seperti kita, cuman beda jenis saja. Maka jangan pernah menggantungkan, apalagi ada orang dengan kejahilian yang luar biasa, bergantung pada batu dianggap keramat, keris lah, orang matilah. Bahkan ada di India orang yang menyembah sapi, ada yang menyembah kemaluan perempuan, na'udzubillah gitu. Kejahilan yang luar biasa gitu. Jadi ini dalil yang menjelaskan luar biasa bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menutupi. Dengan satu ayat ini sudah cukup sebenarnya untuk menjelaskan tidak boleh kita gantungkan nasib kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua adalah surah Ar-Rum. Urutan 30 dalam Al-Qur'an surahnya ayat 40 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya dan tadabburnya ya, huwallazi khalaqakum, hanya dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Perhatikan kata-kata khalaqa, itu artinya menciptakan. Apa itu menciptakan? Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia hanya membuat, bukan menciptakan. Allah menjadikan ayam bisa bertelur, kemudian telurnya itu berisi cairan yang kalau kita pecahin, digoreng jadi makanan manusia. Dari mana sistem ini? Dan pada saat dibiarkan jadi manusia, jadi ayam, jadi makhluk. Ini namanya menciptakan. Dari tidak ada air yang cair, telur yang cair jadi anak ayam. Biji yang kita anggap mati, kemudian dilempar di tanah, tiba-tiba jadi pohon, gitu kan? Sperma laki-laki yang kadang-kadang subhanallah orang berhubungan biologis lalu kalau terbuang pun dianggap biasa sama dia, padahal itu keajaiban yang luar biasa. Sperma yang lebih halus dari satu sperma itu lebih halus daripada sebutir debu. Begitu juga dengan sel telurnya wanita yang keluar dari pinggul dia, itu juga lebih halus daripada sebutir debu yang bisa ketemu kemudian menjadi manusia kayak kita. Itu menciptakan. Kita bisa ngomong, bisa teriak, bisa bicara, bisa berpikir dan seterusnya. Itu menciptakan. Kalau manusia hanya membuat saja, menciplak. Coba apa yang paling canggih dari manusia? Komputer misalnya, HP sekarang dengan memorinya saja bisa menampung sekian banyak data-data. Dari mana itu? Kalau kita baca buku sejarahnya, dari mana ditemukan teknologi dan hanya terbuatlah sebuah memori. Baik itu memori di komputer yang dibahasakan hard disk lah, atau di memori HP yang ada, atau apa saja sekarang ya, teknologi itu sudah menggunakan memori dari handycam dan seterusnya. Itu semua diambil dan diciplak dari bagaimana luar biasanya otak manusia. Dan itu pun mereka harus menggunakan perangkat-perangkat berat dari besi, yang manusia adalah perangkatnya dari urat saraf ya, yang selalu basah dengan darah. Bagaimana bisa menampung memori yang luar biasa? Mata manusia sebuah kamera yang canggih. Kenapa kalau ada orang mati saudaraku, itu difoto oleh polisi sekitar tubuhnya termasuk matanya. Karena matanya akan memperlihatkan siapa yang terakhir dia lihat sebelum dia dibunuh atau sebelum dia mati. Makanya biasa penjahat sudah tahu ini, mereka pakai topeng atau sengaja membunuh dengan tidak. Kalau enggak ketahuan, jadi dari matanya difoto berulang kali, itu akan terpantul nanti cahaya siapa yang orang terakhir dia lihat gitu. Ketahuan, banyak pembunuh ketahuan gara-gara itu. Itu luar biasa. Dan mata manusia kamera yang tercanggih di dunia, nggak ada kamera yang bisa mengalahkan. Ini bukan lagi 10 atau 20 megapiksel, tapi ini tidak bisa dibayangkan. Kita datang ke sebuah tempat, melihat sekali saja, sudah dikupik oleh mata kita, dikupik cat, selesai. Coba 20 tahun lagi kita datang ke tempat yang sama, kita akan ingat.
begitu luar biasanya canggih, ya. Dan ini adalah urat saraf yang selalu basah dengan darah. Kalau sebuah memori chip mungkin masih bisa dikatakan akal manusia keras. Ini perangkat yang lunak sekali, tapi bisa begitu. Dan para ilmuwan mengatakan otak manusia yang dengan teknologi sekarang yang sudah ditemukan pun itu baru digunakan sekitar 30%-nya. Masih belum banyak yang belum dipakai gitu dari otak-otak manusia yang luar biasa. Dan satu urat saraf manusia itu sudah cukup untuk menampung semua buku yang pernah ditulis di muka bumi. Itu luar biasa, berapa miliar urat saraf kita di otak yang terus berfungsi dengan sinyal-sinyal listriknya, dan itu luar biasa gitu kan. Ini nggak bisa dibayangkan, ini namanya menciptakan. Bukan manusia yang dikatakan menciptakan mobil, tidak, membuat ia. Gitu. Pesawat dari mana? Yang kita merasa, kita cuman karena lahir, sudah tahu ada pesawat. Tinggal beli tiket naik, terbang dari sini ke Surabaya 2 jam. Pernah nggak Anda berpikir, per detiknya bagaimana pesawat itu bisa terbang? Besi terbang di udara. Kemudian bisa jalan sekian ratus kilometer gitu kan, dengan teknologinya. Ternyata itu menciplak, ya, burung yang Allah ciptakan, hewan bisa terbang sekian ribu kilometer, dan mereka dengan mengepakin sayap saja. Akhirnya manusia cuma bisa buat besi juga. Sama halnya dengan helikopter. Mereka penasaran kalau pesawat harus ada landasannya. Tidak, kita mau buat yang lebih canggih lagi, tanpa harus, ya, mengambil jarak yang cukup jauh untuk take off. Seperti pesawat bisa langsung terbang, digunakan untuk peperangan. Dibuatlah helikopter. Dilihat dari mana? Dari capung. Anda kalau kembali ke historinya, saya sempat lihat cuplikannya sendiri, itu luar biasa bagaimana mereka menciplak dari capung, bisa berdiri, tiba-tiba dari tempatnya langsung berdiri ke atas, langsung jalan. Nggak pakai landasan lagi, artinya nggak pakai lagi harus cepat kekuatan tertentu, karena pesawat harus dengan kecepatan tertentu baru dia bisa take off. Dan ada memang jenis burung yang begitu, dia harus lari dulu kemudian dia baru terbang. Itu awalnya dibuatnya pesawat itu. Dan ambil semua apa yang manusia lakukan sekarang, subhanallah, hanya menciplak saja apa yang telah Allah Azza wa Jalla ciptakan. Makanya kata-kata huwallazi khalaqakum ini kalau mau dijabarin bisa jadi berapa lembar buku gitu kan. Dengan luar biasa kita datangkan fakta-fakta penciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan tidak cukup huwallazi khalaqakum, Thumma berarti berhubungan. Ya, ini berhubungan sekali. Kata-kata thumma dalam bahasa Arab artinya hubungan antara jumlah sebelumnya dengan jumlah setelahnya. Kemudian dia menciptakan kalian, kemudian thumma razaqakum, menyiapkan fasilitas kalian. Fasilitas semuanya. Tadi saya kasih contoh, menciptakan kuping, mata, kemudian memfungsikannya. Bagaimana bisa berfungsi kuping ini sehingga mendengar, mata untuk melihat, dan masing-masing punya fungsi. Enggak bisa diubah. Allah sudah ciptakan sistemnya, nggak bisa mata dipakai makan, harus cuma melihat. Kuping nggak bisa dipakai untuk melihat, tapi hanya bisa mendengar dan seterusnya. Allah yang menciptakan razaqakum itu. Tsumma razaqakum, Allah siapkan fasilitasnya. Kemudian rezeki itu Allah pertahankan, gitu kan? Allah yang mempertahankan itu. Tsumma yumitukum, kemudian Allah jelaskan kelemahan manusia, makhluk. Kemudian Dia pasti akan mematikan kalian. Jadi jangan sampai rezeki tadi, fasilitas yang luar biasa itu membuat kalian lalai. Pasti kalian akan mati setelah itu. Sekuat apapun fisiknya, gitu kan? Sebesar apapun postur tubuhnya, mau manusia, mau jin, mau hewan, gajah yang paling besar pun mati. Mungkin pada saat dia hidup, dia menginjak hewan lain bisa hancur, gitu kan? Manusia sekuat sekekar apapun tubuhnya, tetap dia akan melemah dan dia akan mati. Dan luar biasa bagaimana Allah mengatakan thumma yumitukum, berhubungan semua. Kata-kata thumma terus berhubungan, terus berhubungan. Dia menciptakan kalian, memberikan kalian fasilitas, kemudian Dia mematikan kalian, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, dan Allah pastikan kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dia akan menghidupkan kembali kalian. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian, di mana Allah Azza wa Jalla akan menghidupkan kalian dari tulang ekor itu seperti tumbuhnya, ya, pohon. Bagaimana tumbuh tiba-tiba seret jadi manusia lagi di padang mahsyar. Ya, ini Allah SWT sudah menyampaikan dan juga melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan setelah itu, hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'? Ada enggak yang kalian sembah selain Allah bisa buat seperti itu? Ada enggak yang bisa ciptain dulu, kemudian memberikan rezeki fasilitasnya, kemudian mematikan, kemudian menghidupkan lagi kembali? Ini sebuah tantangan yang sangat besar, mustahil bisa. Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan pun dengan kekuatan fisik yang luar biasa, kekayaan, keluasan kekuasaannya, banyaknya prajuritnya,
tapi juga tidak bisa mengatakan rambut yang tumbuh di kepalanya dia yang tumbuhkan. Dia nggak bisa bilang rambutnya sehelai, dia nggak bisa bilang mengatakan saya yang ciptakan. Dia hanya mengatakan saya Tuhan. Lihat ini sungai Nil mengalir di bawahku. Selesai. Hanya itu saja. Dari mana sungai itu? Dari mana lisanmu bisa mengucapkan kalimat wahai Fir'aun? Gitu kan? Dari mana bisa keluar suara? Siapa yang ciptain suaramu itu? Kamu yang buat. Lisanmu bisa berfungsi, kamu yang buat. Nggak pernah. Dia nggak bisa buat apa-apa. Begitu lemahnya manusia dan begitu jahilnya kalau dia mengaku sebagai Tuhan. Apalagi kalau menganggap ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Nggak mungkin, mustahil. Allah terus mukhatabah dengan kita. Jadi hal min syurakaikum, hal ini berarti ditanya, istifham. Hal, apakah ada min syurakaikum? Kata-kata min di sini masuk kepada semua substansial, semua yang disembah. Min syurakaikum, dari apapun yang kalian sembah kecil, sekutu-sekutu Allah itu sampai yang besar. Kemudian may yaf'al min dzalikum, ya, min syai', semua pakai min di sini. May yaf'alu min dzalikum, itu kan, yang bisa mengerjakan itu untuk kalian, min syai', dari sesuatu yang kecilnya. Telur misalnya, bisa enggak dia buatin kulitnya saja? Bisa enggak dia buat cairannya saja? Sperma, bisakah dia buat alat kelaminnya saja? Bisakah dia buat fungsinya bisa berjalan? Tidak bisa, semuanya gitu kan. Tidak akan mungkin sama persis dengan manusia atau sama persis dengan apa yang Allah ciptakan, mustahil terjadi. Pasti banyak sekali kesalahan. Lalu Allah mengatakan menutup ayat yang luar biasa, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi dia terhadap apa mereka sekutukan. Kenapa harus sembah selain Allah gitu? Enggak mungkin, apalagi menggantungkan nasib, apalagi meragukan kemahakuasaannya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang dalil yang ketiga surah Ghafir, urutan 40 ayat 64. Surah Ghafir atau surah Mu'min ya. Umumnya sih di Al-Quran ditulis surah Mu'min, tapi dia punya dua nama, surah Ghafir dan surah Mu'min. Urutan 40 dalam Al-Quran ayat 64, bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah satu-satunya yang telah menjadikan untuk kalian bumi terhampar. Bumi kita bisa bangunin, bisa cocok tanam. Dari mana sekarang bangunan ini bisa berdiri? Tanah dasarnya diciptakan oleh Allah. Lalu dibuatlah oleh Allah Azza wa Jalla. Dari tanah itu ada pengelolaan dan batu yang ada komposisi bumi sebenarnya. Jadilah semen, jadilah tanah. Ambil air, disatukan, susun, jadilah komposisi bangunan seperti sekarang. Pohon-pohon ditebang, jadilah pintu-pintu kayu. Semua sama dari komposisi yang sama, yang Allah sudah siapin sebelumnya, gitu kan? Banyak orang semua tidak berpikir masalah itu. Artinya kata ulama, menjadikan bumi ini qarara itu bukan hanya sekedar bisa terhampar saja, tapi terhampar dan dimultifungsikan. Diambil dari dalam bumi itu beragam macam. Sudah ada komposisi batu, ada air, ada tanah seperti kita tahu. Kemudian diambil, kemudian dibuat lagi, dikelola lagi dengan Allah SWT yang mengilhamkan kepada manusia bagaimana cara membuat bangunan. Dari mana akal manusia menyusun batu-batu, membuat simetris, kemudian berdiri tingginya sekian, kotak begini, kamar tidur ada. Semua itu bukan cuma begitu saja ya. Maksudnya bukan manusia yang berpikir itu, tapi memang sudah ada yang sebenarnya tinggal tiba-tiba, bukankah kita biasa duduk, oh iya saya harus begini ya. Itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Munculnya ide-ide itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ya, jadi ini satu hal yang harus diketahui. Jadi bumi jadi terhampar, bisa tidak tertumpah airnya. Berputar bumi setiap hari, setiap saat berputar. Kenapa air lautnya tidak tertumpah ke atas, sementara kita terbalik-balik? Kenapa manusia tetap bisa jalan dengan enak, sementara bumi ini berputar? Bayangkan kalau sebuah tempat itu berputar dan kita hidup di dalamnya, makan, minum, tidur, tapi nggak masalah. Qarar, tetap Allah kokohkan. Was-samaa'a binaa'a, dan Allah jadikan untuk kalian langit. Kata-kata bina artinya dibangun. Memang sengaja Allah bangun sebagai bangunan, dan di sini dia menggunakan ya tanwin, mengatakan binaa, itu berarti menandakan membangunkan langit dan menjadi bangunan untuk kalian. Jadi seakan-akan kita ini berada di bawah, di dalam sebuah bangunan. Walaupun ada udara, ada sama dengan di ruangan ini sekarang, ada AC, ada macam-macam. Nah, sama saja kita kalau lagi di luar sana.
Kita sedang berada di dalam sebuah bangunan, yang di luar bangunan ini ada pencipta Allah Azza wa Jalla. Kata-kata wassama bina itu bangunan yang luar biasa, menutupi kalian, melindungi kalian sebenarnya, gitu kan? Lalu Allah mengatakan wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Lalu Allah melukis dan membentuk kalian sebaik-baiknya. Coba bayangin kalau mata cuma satu di tengah-tengah. Kata para ulama pasti ganjil. Mata satu. Allah yang membuat dua sehingga nyaman untuk dilihat. Kenapa harus ada alis di atas mata? Kenapa bukan di bawah mata? Enggak baik. Coba antum gambar mata ditaruh alis di bawahnya, enggak bakal bagus. Allah mengatakan fa ahsana suwarakum. Kata para ulama tafsir, mungkin milimeter dari tubuh kita ini semua punya luar biasa keajaiban, gitu kan? Ada bulu yang tumbuh di tempat tertentu, ada ketebalan bulu tertentu, bola mata terdiri dari kelopak mata. Bisa saja bola mata saja, tapi coba kalau bola mata tanpa kelopak mata, jadi jelek. Tapi dengan ada kelopak mata, selain melindungi menjadi indah kelihatan. Dihiasi lagi sedikit dengan bulu mata, kemudian hidung dengan dua lubang. Kenapa enggak satu saja lubang? Allah Azza wa Jalla menciptakan fa ahsana suwarakum, itu sempurna luar biasa gitu. Saya kasih contoh. Kalau ada seorang pelukis, di depannya ada seorang laki-laki misalnya, atau anggap seorang wanita, ini tentu perbuatan yang keliru, tapi saya kasih contoh. Kemudian dia bisa melukis seperti orang itu persis. Apa yang antum bilang? Hebat ya? Atau dia duduk di luar sana, di luar bangunan, lalu dia melihat langit, potongan langit tertentu di sisi dia, ada mungkin sedikit awannya, ada matahari lagi terbit, lalu dilukis sama dia. Persis seperti itu antum lihat. Kira-kira antum bilang apa? Bagus ya. Mungkin lukisannya akan dijual sekian miliar. Gitu kan harganya. Padahal apa yang dia lakukan? Dia hanya menciplak. Dia hanya menciplak, hanya sekedar mengambil apa yang sudah ada. Apa yang dia lakukan manusia? Enggak ada sesuatu yang dia lakukan. Karena sempurnanya ciptaan Allah sampai membuat mereka apa? Luar biasa kagum dengan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Itu bukan main-main itu. Makanya dia katakan fa ahsana suwarakum, dan dia menyempurnakan serta membuat sebaik-baiknya. Ahsana ya, itu bukan cuma sekedar hasan, tapi sudah menggunakan alif lagi, berarti yang lebih baik lagi. Fa ahsana suwarakum, baik-baik, sebaik-baik melukis atau membentuk kalian, gitu kan? Sampai ulama mengatakan seluruh milimeter dari tubuh ini sampai ke ujung-ujung jari kaki itu sebuah keajaiban. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, kita turun ke dahi, ada ukuran tertentu dari tempat tumbuh rambut sampai alis, kemudian alis, jarak antara keduanya, kemudian jarak antara alis dengan mata, kemudian di antara mata dengan bibir ada pipi, kemudian ada ini, ada kuping, terus sampai leher, bagaimana Allah SWT, dada, kemudian perut, kemaluan, kemudian paha, kemudian lutut, kemudian kaki. Itu komposisi yang luar biasa Allah menciptakan. Lalu Allah mengatakan apa? Warazaqakum. Ini saksi bahasan kita. Lalu Allah ya setelah menciptakan kalian tadi, membuat kalian sebaik-baik semua, lalu Allah fungsikan itu. Semua berfungsi mata, dijadikan sebagai rezeki, fasilitas yang bisa digunakan. Minat thayyibat, dari semua yang baik-baik. Ya, semua jadi difungsikan dengan baik. Telinga dengar yang baik, tangan pegang yang baik, kaki melangkah yang baik, kemaluan letakkan pada tempat yang baik. Semua yang baik. Mau masukkan makanan asupan cari yang baik. Allah sudah ciptakan yang baik dan yang buruk tentunya, gitu kan? Jadi Allah SWT menciptakan semua, tapi Allah katakan ini yang baik nikmatin, ini yang buruk tinggalkan ya. Nabi Adam AS dikatakan nikmatin semua di surga kecuali satu ini, jangan ya. Hikmah dari Allah SWT, nggak boleh. Jadi tidak boleh dilanggar memang. Kenapa Allah ciptakan babi? Ya supaya kita tahu ini babi yang haram ya, bentuknya begini. Kalau Allah nggak ciptakan lagi babi, nanti manusia protes lagi. Ya Allah, babi yang kau haramkan tapi kami nggak pernah lihat bentuknya. Ini bentuknya, jangan dimakan ya, selesai, gitu kan? Jadi supaya tahu, maka yang thayyibat saja, yang baik-baik saja makan. Kok aneh manusia disuruh makan baik-baik, disuruh menikah, disuruh pergaulan yang baik-baik, disuruh ekonomi yang baik-baik, tidak ada yang haram, disuruh politik yang baik, tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Allah SWT mengatakan thayyibat, kalau diikuti dengan kejujuran akan baik, diikuti dengan kebijaksanaan, dengan kedewasaan, dengan luar biasa gitu kan? Artinya semua yang Allah sudah ajarkan, jalankan. Udah tidak akan ada masalah. Tapi manusia kadang-kadang keluar dari kata-kata thayyibat. Lalu Allah mengatakan zalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Tuhan kalian. Artinya mafhum mukhalafahnya di sini, lawan daripada pemahaman itu apa? Mana Tuhan yang lain? Coba buktiin.
Apa yang mereka lakukan? Fatabarakallahu Rabbul Alamin, maha tinggi Allah. Maha tinggi Allah, Tuhan alam semesta. Jadi alamin itu bukan cuma alam semesta sebenarnya definisinya. Alamin itu adalah semua, kullu ma siwallah, dikatakan alam. Semua selain Allah dikatakan alam. Apa saja, di langit, di bumi, kelihatan, tidak kelihatan, namanya alam. Maka dikatakan Rabbul Alamin, bukan Tuhan alam semesta sebenarnya, itu lebih sederhana. Kalau yang lebih hebat lagi adalah Tuhan segala selain Allah. Semua selain Allah Azza wa Jalla. Lalu di jalan dalil yang keempat adalah surah Qaf. Qaf ini surah nomor 50 ayat 6 sampai ayat 11.